satu dengan yang lain, saya mengundang kakak, abang, dan teman-teman untuk mengaktifkan kamera handphonenya. Sering kita mencari-cari, bahkan berkeliling karena beban hidup yang kita miliki. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena ada Yesus yang sanggup mengubah duka menjadi suka. Mari kita nyatakan lagu pujian kita, serahkanlah pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi susah. Tak pernah Dia janji keringkan tanah, dan tak pernah janji sekali ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melanda. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus serahkanlah. Sungguh indah pujian yang telah kita nyatakan di hadapan Tuhan. Biarlah pujian tersebut berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita, hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Jikalau pada hari ini kami masih dapat beribadah, walaupun hanya secara virtual. Bapakku yang baik, kami telah memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu itulah yang akan benar-benar kami rasakan pada saat ibadah kami berlangsung. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah Yesus yang akan selalu menyertai. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online Kebaktian 5 Fakultas Teknik Jumat 5 November 2021 dengan tema Galau, God Always Listening and Understanding yang dilayani oleh Bang Christian Tampu Bolon. Banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Rancangannya indah, kasih-Nya sempurna, dan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan rasa syukur kita. Kita bernyanyi lagu Ku Bersyukur Bapa.
kepada Tuhan. Mari sembah Dia dan nyatakan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Banyak yang telah Ia perbuat dalam kehidupan kita. Rancangan indahnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sempurna dan nyata bagi kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mari kita nyatakan lagu pujian ini, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan. Marilah kita mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan lagu, ku angkat tangan, ku menyerah. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. sembari musik mengalun, mari teman-teman mengambil sikap berdoa. Mari mengingat setiap pelanggaran yang telah kita lakukan, yang sering membuat Tuhan sedih ataupun marah terhadap diri kita. Sering sekali kita hidup dengan kesenangan diri kita sendiri, tanpa mempedulikan apakah hal tersebut berkenan di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan.
bukalah hatimu dan serahkan segalanya di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, Dia akan turun tangan untuk membelamu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 28 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Bapakku yang baik, kami memohon ampun untuk setiap kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, yang sering membuat hati-Mu hancur, yang sering membuat hati-Mu terluka. Bapa, inilah kami dengan segala kesalahan kami. Kiranya Engkau sudi untuk melihat kami, kiranya Engkau sudi untuk menguduskan kami, agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Haleluya Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Aku Rindu. Di akhir pujian, saya serahkan kepada Bang Christian Tampu Bolon untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan sekali lagi, ku rindukan Kau Yesus. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom, selamat siang saudara-saudara sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Bang. Ya. Sebelum kita mendengar firman, saya ajak kita berdoa. Tuhan, seperti pujian kami merindukan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tolonglah supaya firman-Mu meneguhkan, menguatkan, mengingatkan, bahkan memperbarui hidup kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman kepada Tuhan. Berkati yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sehingga sama-sama diberkati oleh Tuhan.
Tuhan jagai juga jaringan, peralatan yang kami gunakan, supaya berjalan dengan baik dan mendukung pemberitaan firman pada siang hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Sebentar saya mau share screen dulu ya. Boleh tahu apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke, thank you. Saudara-saudara, teman-teman semua, topik kita hari ini galau gitu ya. Singkat saja galau, tapi ya ini bukan istilah yang baru, dipanjangkan jadi God always listening and understanding, kira-kira begitu. Allah selalu mendengar dan mengerti, kira-kira begitu. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas topik ini, saya ingin kita sedikit berbagi begitu ya. Saya ingin cek ombak dulu lah. Nah, teman-teman boleh nggak kasih respon ya? Kalau teman-teman melihat kembali hidupmu saat ini, nah saya ingin kita coba mengenali perasaan-perasaan kita ya. Jika teman-teman melihat kembali hidupmu, kira-kira perasaan apa yang tepat menurutmu secara jujur menggambarkan hidupmu sekarang ya. Jadi ada 5 pilihan yang ada di screen. Menurut teman-teman kira-kira perasaan apa yang dominan, yang paling menggambarkan hidupmu sekarang? Yang pertama itu adalah perasaan senang, yang kedua itu adalah perasaan sedih, yang ketiga itu adalah perasaan marah, yang keempat itu adalah perasaan takut, dan yang kelima itu adalah kecewa. Coba sebentar pikir-pikirkan, kira-kira perasaan apa yang kamu alami? Pertama tadi senang, yang kedua sedih, yang ketiga marah, yang keempat takut, dan yang kelima kecewa gitu. Nah, mungkin kita bisa share gitu ya di kolom chat, sebutkan angka saja kira-kira sambil semacam ice break ya. Kira-kira perasaan apa yang sedang kalian alami? Nah, kita lihat dulu sebentar. Boleh buat kasih responnya di kolom chat. Dua, ada yang sedang sedih, ada juga yang lagi senang. Ada yang sedang takut, ada yang juga yang takut. Kadang satu, kadang dua. Ada yang 5, ada yang kecewa, ada yang takut. Ya, ada yang takut. 1, 4. Ada lagi. 1 sampai 5, ada yang berarti ini yang 1 sampai 5 ini kemudian ini cepat-cepat. Senang, baru tiba-tiba takut, baru tiba-tiba sedih, begitu mungkin ya. Ada juga yang 6, nggak punya perasaan katanya. Ada yang nggak punya perasaan. Pengurus tolong ditandai itu ya tadi yang nggak punya perasaan ya. Biar kita kasih perasaan sama dia. Oke, aku rasa cukup ya. Jadi, thank you untuk semua, untuk responnya yang diberikan. Nah, apa yang saudara-saudara, teman-teman sampaikan mengenai perasaan saudara itu adalah hal yang wajar gitu. Di dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, ada kalanya kita akan mengalami sebuah perasaan senang, kadang-kadang kita juga bisa sedih, mungkin sedih karena sesuatu yang mendukakan hati kita, kehilangan. Bisa juga kita marah, mungkin karena kecewa gitu ya dengan seseorang. Bisa juga kita takut akan masa depan. Gimana nanti ya, aku ini udah skripsi, gimana kerjaanku nanti, gimana aku mahasiswa baru, bisa nggak aku lalui semua, macam-macam lah. Ada juga yang kecewa, mungkin dikecewakan seseorang, dikecewakan kondisi, beragam lah kira-kira begitu. Nah, dengan semua perasaan ini, kalau kita lihat topik kita hari ini, adalah galau. Nah, yang disingkat dengan God
always listening and understanding. Nah, soalannya adalah kata always ini yang menjadi persoalannya di sini gitu. Nah, aku rasa kita setuju semua bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mendengar dan Allah yang mengerti kehidupan kita. Tapi ketika ada kata always, kita mungkin bertanya, benarkah Tuhan selalu? Bayangkan selalu kan, kalau selalu itu setiap waktu gitu. In every moment, in every season. Benarkah Tuhan itu selalu mendengar dan mengerti kita? Oke, kalau perasaannya lagi senang tadi, oke. Kalau kita lagi happy-happy aja, kalau lagi lancar-lancar aja hidup kita, mungkin kita bisa bilang, yes, God always listening and understanding. Tapi gimana kalau kita sedang dalam keadaan terpuruk gitu? Gimana kalau kita sedang dalam keadaan galau? Gimana kalau yang tadi ada sedang keadaan takut, ada yang sedang marah, ada yang sedang kecewa? Mungkin ada juga yang bertanya, saudara-saudara sekalian, apakah kita masih percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan ketika situasi yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah Tuhan masih layak dipercaya dan diandalkan? Nah, ini adalah pertanyaan pentingnya. Waktu skripsimu betul-betul buntu begitu ya, apakah kau masih mempercayai bahwa God always listening, understanding? Nah, ini akan kita lihat. Apakah, saudara-saudara sekalian, jika kita lihat dan baca kisah-kisah di Alkitab, maka kita akan menemukan banyak sekali cerita bagaimana seseorang diperhadapkan dengan krisis dan masalah yang sangat sulit. Hampir rata-rata diperhadapkan. Tetapi di balik semua pergumulan dan krisis itu, Allah hadir dan memberi pertolongan. Kita ingat Ayub, bergumul dengan kehilangan anak-anak, bergumul dengan sakit penyakit. Kita lihat Abraham, sampai di usia tuanya apa yang diharapkannya nggak dapat anaknya. Udah dapat, diminta lagi diberikan. Gitu. Kita lihat Musa, yang sempat terbuang, macam-macam semua, ada begitu banyak persoalan yang kita lihat di sana. Nah, kalau saudara-saudara sekalian hari ini sedang mengalami krisis, sedang sedang takut, seperti yang tadi, sedang kecewa, sedang marah, sebagai manusia biasa, saya mau katakan, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang mungkin terjadi. Kalaupun sekarang belum terjadi, suatu waktu mungkin saja kalian akan mengalaminya. Lalu ketika kita mengalaminya, apa yang akan kita hadapi? Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Adakah dari kita yang bersedia membacakan 3 ayat ini kepada kita? Dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Ada yang bersedia, boleh baca yang di screen, yang di slide, boleh juga Alkitabmu. Ada? Kalau ada, silakan baca saja. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Oke, thank you ya. Siapa tadi? Hadiman ya? Siapa? Hariman. Thank you Hariman sudah membacakan bagi kita. Nah, 3 ayat ini akan menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, apa yang barusan kita baca ini adalah cerita tentang Israel ketika mereka berada di perbudakan. Jadi Israel dalam kondisi yang sangat sulit gitu. Kita sama-sama tahu Israel berada di Mesir, mereka diperbudak kalau kita baca di Keluaran yang pertama. Jadi ini adalah masa yang sangat suram. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita lihat sejarah kita ini kurang lebih ini masa-masa penjajahan Belanda begitu. Jadi ini penting sekali. Dan mereka sangat menderita. Mereka sedang mengalami perbudakan. Mereka sedang mengalami penganiayaan. Kalau kita lihat di pasal yang pertama, sebentar kita lihat, paling tidak ada 4 situasi yang sangat sulit yang mereka hadapi. Yang pertama itu adalah mereka disuruh kerja paksa untuk mendirikan kota bagi Firaun. Jadi setiap hari mereka disuruh kerja paksa mendirikan kota bagi Firaun. Tujuannya apa? Kalau dicatat di situ, supaya bangsa Israel itu nggak makin tambah banyaknya. Jadi kalau kita baca di situ,
Raja Mesir bilang apa? Waduh, ini kok bangsa Israel kok makin banyak nih gitu. Kalau mereka makin banyak, nanti kita bisa kalah, kata Mesir. Kalau mereka makin banyak, malah Israel pada waktu itu memang tinggal di Mesir. Nah, kalau mereka lebih banyak, malah kita bisa dikalahkan. Kira-kira begitu. Jadi, mereka memahitkan hidup orang Israel, melakukan kerja paksa, mendirikan kota bagi Firaun. Tapi mereka bertambah banyak, lalu mereka disuruh membuat tanah liat dan mengerjakan ladang. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih terus bertambah banyak. Kalau kalian lihat nanti di pasal pertama, sampai akhirnya apa? Raja Mesir bilang, nggak betul lagi nih. Kita minta supaya semua bayi yang lahir, anak laki-laki yang lahir itu dibunuh. Jadi mereka meminta 2 bidan, membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Dan nggak sampai di situ. Puncaknya adalah semua bayi orang Israel dibuang ke Sungai Nil, bayangkan. Jadi kalau kita berada di posisi, kalau kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Israel pada waktu itu, adalah masa yang sangat kelam, bayangkan. Setiap hari mereka hanya kerja paksa, kerja paksa. Setiap seseorang punya anak laki-laki yang akan lahir, mereka akan takut, ini hidup enggak ya? Ini adalah sesuatu yang situasi yang sangat mencekam, yang sangat sulit, yang sangat bergumul banget gitu. Ini hidup gimana ke depannya? Ada nggak masa depan yang lebih baik dari sini? Udahlah kerja paksa, udahlah anak akan dibunuh, udahlah nggak punya kesempatan untuk memikirkan yang lain. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Mungkin kalau kita sekarang sedang menghadapi satu pergumulan, nggak ada apa-apanya lah dengan yang dialami Israel pada waktu itu. Uniknya, waktu Raja Mesir mati, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, yang membuat semua penganiayaan tadi, yang meminta semua bayi dibunuh, yang meminta semua kerja paksa. Lama sesudah itu mati Raja Mesir. Mereka kira penderitaan akan berakhir. Waduh, rajanya udah mati. Tetapi apa yang terjadi? Dicatat di situ. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Nah, perhatikan. Betapa sulitnya keadaan mereka, betapa galaunya mereka, betapa masa depan mereka suram. Sampai mereka berseru-seru mengeluh minta tolong sama Tuhan. Nah, perhatikan ayat 24 sampai 25. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Ada kata yang penting, 4 kalimat penting yang saya catat di sini. Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Di tengah situasi yang sangat suram itu, Tuhan tidak memalingkan telinganya. Di tengah situasi yang sangat sulit melihat masa depan, ternyata Allah sendiri dicatat di situ. Dia mendengar, dia mengingat, dia melihat, dia memperhatikan. Allah tidak abai, Allah tidak cuek, Allah tidak membiarkan. Allah tidak sedang, udahlah biar aja di situ. Tapi Allah mendengar, mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Ada satu tindakan aktif yang dilakukan Allah. Di tengah kesuraman itu, ya sekali lagi saya ingatkan, di tengah kesuraman yang mereka hadapi, mereka akan berpikir, besok masih hidup nggak ya? Besok gimana ya keadaan kita ya? Ketika mereka teriak minta tolong kepada Tuhan, dicatat tadi di situ, Allah tidak mengabaikan mereka. Tapi Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, kira-kira apa yang sedang Anda alami saat ini? Apa yang menjadi kegalauan kalian saat ini? Apa yang menjadi ketakutan kalian saat ini? Apa yang menjadi krisis hidup kalian? Apa yang menjadi persoalan kalian? Apa yang menjadi pergumulan? Ada yang galau karena studi. Ini gimana ya studiku? Yang semester pertama, waduh aku nggak suka ya belajar di Fakultas Teknik ini. Kok aku nggak suka ya pelajaran-pelajarannya. Gimana aku bisa nggak melewati semuanya? Atau yang lagi tugas akhir berkata, ini tamat nggak aku ya? Ada yang galau karena masa depan. Ini kerjaan, ada nggak prospek kerja nanti ke depan? Ada gimana nanti ke depan ini? Cukup nggak keuangan? Ada galau karena TH, teman hidup nggak punya pacar. Aduh, orang lain udah punya pacar, aku gimana ini? Tua-tua gini aja dong aku gitu. Macam mana yang ceritanya jomblo seumur hidup? Gimana nih? Ada ketakutan gitu.
Ada yang galau karena keuangan. Cukup nggak aku ya? Bisa nggak orang tua aku menyekolahkan aku ya? Mampu nggak aku ya? Bisa nggak ya? Atau ada masalah keluarga, perceraian lah, keluarga sakit lah, masalah kesehatan. Atau karena pekerjaan, yang bagi yang sudah bekerja. Atau pelayanan, gimana keadaan UKM-KP ini ke depan? Gimana pelayanan, masih bisa nggak ini berjalan ke depan? Nah, apa yang menjadi kegalauan kalian sekarang? Apa yang menjadi ketakutan kalian? Kalau kalian, Tuhan menyelidiki hati kalian, kira-kira apa yang menjadi ketakutan kalian? Di antara semua ini, saya mau sampaikan, sama seperti orang Israel, marilah, kalau dicatat di situ, lalu mereka berseru-seru dan minta tolong kepada Tuhan. Ketika saudara-saudara mengalami pergumulan, mengalami krisis, marilah kita datang dan berseru kepada Tuhan. Mengapa? Karena Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Seperti orang Israel yang sedang mengalami pergumulan itu. Allah mendengar, Allah melihat, mengingat, Allah melihat, Allah memperhatikan. Tuhan tidak mengabaikan kita. Tidak. Nah, persoalannya adalah, nah ini dia. Persoalannya sering sekali kitalah yang justru menghindar dari Tuhan kalau kita menghadapi persoalan. Kitanya yang menghindar. Bahkan sering sekali kita nggak hanya menghindar. Sedihnya kita sekali menyalahkan Tuhan atas persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Gimana nih si Tuhan ini sebetulnya kok persoalan ini diberikan kepada saya? Kita yang benar bahkan menyalahkan Tuhan. Harusnya saudara-saudara sekalian, persoalan atau kesulitan harusnya mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita daripadanya. Kalau kalian lagi punya masalah, kalau kalian lagi bermasalah, kalau kalian lagi punya sesuatu yang dipikirkan, kira-kira kalian makin menjauh dari Tuhan atau makin mendekat kepada Tuhan? Ada banyak orang makin menjauh atau menggantinya dengan hal-hal yang lain. Aduh, stres sekali nih, ya udahlah, mabuk dulu lah gitu ya. Atau stres sekali nonton drakor dulu lah, biar habis dulu pikiran ini. Aduh, malas sekali nih, hang out dulu lah. Apakah itu salah? Enggak. Itu mungkin saja bisa, tetapi yang paling utama ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami krisis, datanglah kepada Tuhan. Dan jangan sampai masalah atau situasi yang sulit membuat kita menjauh dari Tuhan. Saudara sekalian, sering sekali sebetulnya kita ini lupa diri, begitu ya. Ada nggak yang kos di sini? Nah, sering sekali kita ini sebagai manusia ini kayak ibarat anak kos. Ada yang kos di sini? Nah, coba bayangkan. Bayangkan saja, tapi jangan diperhatikan. Bayangkan kamu yang tinggal di kos. Nah, adalah kos-kosan begitu ya. Kamu tinggal di sana, lalu nanti malam sekitar jam 11 malam, kamu keluar dari kos-kosanmu, dari kamar, kasih pengumuman. Begitu ya. Kasih pengumuman kepada teman-teman. Teman-teman, ayo, keluar, saya mau kasih pengumuman, kira-kira begitu. Lalu rame kalian, mereka datang, ada apa? Terus kalian bilang statement pernyataan. Mulai malam ini, saya sudah memutuskan, kos-kosan ini saya yang punya. Kira-kira teman kalian akan bilang apa? Ini kawan ini kenapa ini tiba-tiba ini? Yang hangnya dia setelah ikut kebaktian, kira-kira begitu mungkin. Mulai malam ini, kos-kosan ini saya yang punya. Lalu ribut. Ibu kosnya keluar, ini kenapa ini? Ada apa nih ribut-ribut ini? Terus kalian kasih pengumuman lagi. Iya ini ibu kos, bibi kos. Saya baru saja kasih pengumuman. Mulai malam ini, kos-kosan ini saya yang punya. Kira-kira ibu kos akan bilang apa ke kalian? Mungkin kalian akan dikeluarkan. Tapi nggak sampai di sana. Tiba-tiba kalian bilang lagi, dan saya sudah memutuskan, bibi kos, mulai malam ini, ibu kos keluar dari kos-kosan ini. Kira-kira apa respon ibu kos itu? Mungkin kita akan dikeluarkan, kira-kira begitu. Tapi kenyataannya sering sekali sebetulnya, hidup kita seperti itu. Sering sekali kita bilang ke Tuhan, Tuhan, ini hidupku. Jangan ikut campur. Keluar dari hidupku. Dan parahnya, kita minta kepada Tuhan. Tuhan keluar. Sama seperti kita meminta ibu kos keluar. Padahal yang punya hidup kita itu Tuhan. Ada banyak orang meminta Tuhan, Tuhan jangan urusi studiku, jangan urusi
masalah keluargaku, kita membiarkan Tuhan parkir di luar gitu. Dan itulah sering sekali menjadi masalah kita. Ketika saudara-saudara sekalian mengalami persoalan, mengalami pergumulan, apakah kalian semakin mendekat atau menjauh dari Tuhan? Saya mengajak kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Allah, karena apa? Karena Allah mendengar, Allah melihat, Allah memperhatikan, dan Allah mengingat. Lalu kita bertanya, apa buktinya Tuhan peduli? Benarkah Tuhan peduli? Seperti yang Abang bilang tadi. Benarkah Tuhan itu peduli? Kalau kita lihat dan baca pasal yang pertama tadi, apa yang terjadi dengan Israel? Ayat 12, pasal 1. Waktu mereka ditindas, waktu mereka disuruh mengerjakan kerja paksa, tetapi ayat 12 dicatat, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak, dan makin berkembanglah mereka. Sehingga orang merasa takut kepada bangsa Israel itu. Jadi waktu bangsa Israel itu ditindas, kan tadi tujuannya ditindas supaya mereka makin berkurang, supaya mereka binasa. Tapi dicatat di situ, tapi mereka makin ditindas kok makin banyak ya? Makin ditindas kok makin banyak ya? Catatan lain menyebutkan itu adalah karena Tuhan memelihara. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Sekalipun penindasan ada, Tuhan tetap memperhatikan mereka. Lalu yang kedua, paling tidak ada 3 ayat 17. Waktu raja meminta bidan-bidan itu membunuh bayi-bayi itu, apa yang terjadi? Ayat 17 catat, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir itu. Dan mereka membiarkan bayi-bayi hidup-hidup. Tuhan bekerja. Jadi bayi-bayi itu nggak jadi dibunuh. Dan yang ketiga, ketika semua bayi dibuang ke Sungai Nil, disitulah kelahiran Musa, yang merupakan cara Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Musa selamat dari pembunuhan, dan Tuhan mengizinkan dia ditemukan oleh putri Firaun, hingga akhirnya menjadi putra kerajaan yang nantinya menyelamatkan. Apa yang bisa kita lihat dari cerita ini? Di tengah kesuraman tadi, kerja paksa lah, bayinya dibunuh lah, tetapi ada tanda-tanda bahwa Tuhan bekerja. Ada tanda-tanda bahwa Tuhan ternyata tidak mengabaikan mereka. Kelihatannya memang masalahnya besar, tetapi kalau dilihat lebih dekat lagi, ternyata Tuhan bekerja. Catatan-catatan ini menunjukkan bahwa Tuhan gak hanya mendengar, Tuhan gak hanya mengingat, Tuhan gak hanya melihat, dan Tuhan gak hanya memperhatikan, tetapi Tuhan diam-diam bekerja. Melalui apa? Melalui bidan-bidan, melalui Musa. Teman-teman, sering sekali masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita lupa bahwa Tuhan sedang mengerjakan banyak hal. Contoh, karena masalah studi, kita lupa bahwa banyak sekali berkat Tuhan yang lain yang kita rasakan. Tapi kita fokus kepada satu masalah. Ini Tuhan nggak ini. Ada begitu banyak. Karena itu, belajar melihat pekerjaan Tuhan di masa lampau dan di dalam hal-hal yang kecil akan menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu mendengar dan peduli. Sebaliknya, fokus kepada kesulitan dan masalah di depan mata hanya akan membuat kita menyalahkan dan meragukan Tuhan. Nah, coba perhatikan. Bisa nggak teman-teman menemukan cara Tuhan bekerja dari hal-hal yang kecil? Sekecil napas kehidupan, sekecil diberi makan setiap hari, sekecil hal-hal yang receh. Tetapi sering sekali mata kita tertutup ketika ada persoalan membuat kita nggak bisa ngelihat lagi berkat-berkat Tuhan yang lain. God always listening and understanding. Beberapa waktu yang lalu saya melihat satu gambar ini ya. Ada satu gambar, mungkin ada juga yang pernah lihat ini, ada gambar badai, terus ada beberapa kapal di situ, ada tulisannya, we are all in the same storm, but we are all not in the same boat. Kira-kira begitu. Jadi kita ini sedang berada di satu badai yang sama, tetapi kita tidak sedang berada di kapal yang sama. Kira-kira begitu. Maksudnya apa? Kita ini bisa saja menghadapi badai yang sama, tetapi
cara menghadapinya yang berbeda. Jadi kita, misalnya pandemi atau satu masalah, kita berada di dunia yang sama, yang mungkin semua orang punya pengalaman, pergumulan masalah. Tetapi kita ini punya kapal-kapal yang berbeda. Jadi persoalannya adalah kadang-kadang bukan badannya yang harus dipermasalahkan, tetapi sejauh mana kapal kita siapkan menghadapi badai itu. Ya, kita ada di badai yang sama, tetapi kita nggak berada di kapal yang sama. Artinya apa? Ketika kita diperhadapkan dengan badai, fokus kita adalah bagaimana kita mendesain, membuat kapal kita ini mampu menghadapi badai itu. Percaya nggak ini? Saya sih percaya gitu, karena ada banyak orang, misalnya diperhadapkan dengan satu pergumulan, yang satu kuat, yang satu enggak. Satu gampang mengeluh, yang satu lagi enggak. Tergantung kapalmu. Bagaimana kamu mendesain kapalmu. Jadi jangan salahkan badainya, tetapi perbaikilah kapalmu. Siapkanlah kapalmu, supaya dia bisa mengarungi badai itu. Lalu bagaimana kita akan mempersiapkan kapal kita di dalam menghadapi badai kehidupan yang saat ini bahkan sepanjang hidup kita akan terus kita hadapi. Yaitu ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin dan mengemudikan kapal itu. Jangan sampai kau menjalani badai kehidupan ini, tetapi Tuhan tidak berada di dalam kapalmu. Kau memarkir Tuhan di luar. Kau parkirkan Tuhan di luar. Tuhan, keluar dari hidupku. Sementara Tuhan sudah datang kepada kita ketika kita berdosa, Tuhan datang kepada manusia yang berdosa. Perhatikan, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang menghindar? Siapa yang bersembunyi? Manusia. Tetapi Tuhan, dia datang kepada manusia itu. Kan kalau kita baca Yohanes 3:16 juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan, Tuhan sendiri yang aktif datang kepada kita. Masalahnya kita lah yang sering membuang, memarkir, tidak mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, hidup masih akan terus berjalan. Badai kehidupan masih akan kita hadapi. Sekarang bagaimana kapal kita? Apakah ada Tuhan di dalamnya? Maka kita mengizinkan Tuhan di dalamnya. Atau kita mengemudi sendiri. Atau Tuhan kita buang, kita jauhkan. Udahlah, ngapain pala berdoa? Udahlah, ngapain pala ikut-ikut pelayanan? Udahlah, ngapain pala ikut kelompok kecil? Kita membuang semua. Seperti anak kos yang mengizinkan ibu kos keluar dari kos, sering sekali kita ingin membuang Tuhan. Sementara dialah yang memberi hidup kepada kita. Sekali lagi, kira-kira apa yang menjadi kegalauan kita? Yang ini tadi. Bagaimana kita mempersiapkan kapal kita? Apa yang menjadi kegalauan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita selidiki, kenapa ada orang banyak stres? Kenapa ada orang banyak galau? Kenapa ada orang banyak menyalahkan Tuhan? Karena apa? Satu aja akar masalahnya. Karena sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Iya nggak? Karena sesuatu yang terjadi nggak sesuai dengan yang diinginkannya. Contohnya, aku mau tamat tanggal sekian, tapi nggak terjadi. Jadi kecewa. Aku mau punya pacar yang begini, tapi nggak terjadi. Kita kecewa. Aku mau begini, tapi nggak terjadi. Jadi akar semua masalahnya adalah karena kita ingin merancang segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita ingin kita sendiri yang mengendalikan hidup ini, maka disitulah akan terjadi kekecewaan. Makanya apa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Waktu ular menggoda manusia itu, dia bilang gini, kau nggak akan mati, tetapi kau akan sama menjadi seperti Tuhan. Godaan menjadi Tuhan itu godaan yang luar biasa. Bayangkanlah jadi Tuhan. Kita yang mengatur semuanya. Tetapi sekali kita ingin menjadi Tuhan, sekali kita ingin menjadi yang utama, disitulah kita menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Karena itu, jangan biarkan semua ini, persoalan studi, persoalan masa depan, persoalan keluarga, persoalan kesehatan, persoalan teman hidup, membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Dan kalau itu terjadi, justru marilah datang kepada Tuhan.
waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saudara-saudara sekalian, saya sendiri sedang mengalami kegalauan yang sangat besar. Saya mempunyai seorang anak berusia hampir 11 bulan. Tanggal 11 ini akan 11 bulan. Yang selama ini diasuh oleh seorang pengasuh yang kami bawa dari kampung, begitu ya. Tapi minggu lalu tiba-tiba pengasuh ini resign, mengundurkan diri karena akan pergi ke tempat keluarganya, begitu. Dan ini tiba-tiba begitu ya, kayak satu badai yang tiba-tiba, waduh. Nah, bisa dibayangkan ketika tidak ada yang menjaga anak kami ini, ya kami yang bekerja kan susah. Nggak bisa bergerak sama sekali. Kami nggak bisa tenang. Sampai akhirnya, ya sekarang saya sendiri yang jaga anak saya sambil bekerja begini gitu. Sebenarnya galau, Tuhan, gimana ini ya? Tuhan, gimana kami akan bergerak? Gimana kami akan bekerja kalau nggak ada yang jaga anak kami? Semua yang saya rencanakan hilang semua, berantakan gitu. Kami harus ngerjai pekerjaan rumah. Ya mungkin yang punya anak kecil bisa mengerti, tapi ya betapa susahnya punya anak kecil, dan itu terjadi tiba-tiba. Jadi saya sendiri pun mengalami kegalauan. Ketika saya mengalami kegalauan ini, saya ingat dan saya ingin berbagi, diingatkan dari firman Tuhan, dan ini akan menjadi penutup bagi kita. Dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami satu masalah, yang merasa Tuhan itu tidak adil, yang merasa kamu merasa paling orang menderita, saya akan membacakan bagi kita Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Firman Tuhan ini diberikan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada siapa? Kepada orang Israel. Emangnya orang Israel pada waktu itu kenapa? Mereka kembali lagi sedang dibuang di tanah Babel. Kalau tadi di Mesir, di Keluaran, kalau ini di tanah Babel. Mereka terbuang, kota mereka dibakar, mereka terbuang ke tanah Babel. Mereka memikirkan gimana ya, masih ada nggak masa depan? Gimana, betul nggak Tuhan ini? Sementara mereka selalu ingat, kami ini umat kesayangan Tuhan, kami ini umat pilihan Tuhan. Tapi gimana? Kok kami terbuang? Seperti kami terbuang di Mesir. Disinilah Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Tuhan bilang, aku akan memberikan rancangan yang terbaik. Bukan rancangan yang kita harapkan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan damai sejahtera, bukan ketika hidup nampak baik-baik saja. Justru Tuhan berikan firman ini kepada orang yang sedang putus asa, yang sedang galau. Lalu bagaimana kita akan melewatinya? Aku rasa dia sampaikan begini, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Persoalannya adalah ketika kita menghadapi masalah, kita nggak datang berseru dan datang kepada Tuhan. Apabila kamu mencari aku, Tuhan meminta kita mencari Dia waktu kita bergumul, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, kalau kau punya masalah, jangan tanyakan yang lain, tanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku harus melalui ini? Melalui doa. Dan aku akan memberi kamu menemukan aku. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Teman-teman, Allah selalu hadir. Allah selalu mendengar. Dan Allah selalu mengerti. Karena itu saya menutup. Mari kita datang. Dan membawa kegalauan kita saat ini. Dan nanti kegalauan-kegalauan yang lain kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia selalu mendengar dan mengerti kondisi kita. Hanya kita saja yang sering tidak datang dan meragukan Tuhan. Bahkan
membuang Tuhan dari kehidupan kita. God always listening and understanding. So let's come and trust Him in all season, di dalam setiap musim. Tuhan memberkati saudara dalam studi saudara, Tuhan memberkati saudara dengan keluarga saudara, Tuhan memberkati saudara dengan pelayanan saudara, Tuhan memberkati saudara untuk semua pergumulan dan kegalauan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sepanjang kami berada di dunia, maka kami akan selalu diperhadapkan dengan banyak persoalan dan badai-badai kehidupan. Tetapi kami yakin dan percaya, bahkan firman-Mu sendiri yang menyatakan bahwa Engkau melihat, bahwa Engkau mendengar, bahwa Engkau memperhatikan, bahwa Engkau mengingat kami yang sedang dirundung masalah. Karena itu jangan biarkan persoalan menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, biarlah kami menghadapi badai dengan mengizinkan Tuhan ada di dalamnya. Berkati saudara-saudara sekalian yang mendengar firman ini, supaya yang sedang mengalami pergumulan Tuhan hiburkan, dan Tuhan tolong. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, menolong kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami, serta meneguhkan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Kembalikan kepada MC. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Teman-teman, seperti yang telah kita dengarkan, Yesus itu adalah Yesus yang sangat baik. Sebesar apapun persoalan kita seharusnya benar-benar berseru dan berserah kepada Tuhan. Karena apa? Yesus itu mendengar, mengingat, melihat, dan memperhatikan. Kita juga saat ini bersukacita karena ada teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan November. Kita akan merayakannya saat ini. Kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Mengucap syukur atas pertolongan ini padamu, oh teman, selamat ulang tahun. Kado terindah dari Tuhan tertulis dalam Mazmur 20 ayat 4. Demikian firman Tuhan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kita akan mendengarkan warta dan berdoa syafaat. Baiklah, kita akan mendengarkan warta. Yang pertama, doakan dan bergabunglah pada jam doa dunia, bangsa, dan kampus yang diadakan pada hari Senin tanggal 8 November 2021. Dan yang kedua, doakan dan bergabunglah di kebaktian 4 Unimed pada hari Jumat 12 November 2021. Saat ini marilah kita ambil sikap berdoa, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu dan anugerahmu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh menikmati hadiratmu lewat ibadah kami pada siang hari ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu buat
kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan, meskipun hanya secara virtual. Kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terlebih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya semakin lagi Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami menaikkan doa-doa kami pada siang hari ini, sebelumnya Tuhan kami memohon pengampunan daripada Engkau. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, kuduskan kami dengan darah Yesus Kristus. Biarlah seluruh kehidupan kami berkenan dan layak kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Bapa, yaitu bangsa Indonesia. Biarlah senantiasa berada dalam perlindungan tangan sempurna-Mu. Terlebih-lebih Bapa, biarlah semakin hari semakin Engkau yang membuat keadaan bangsa Indonesia ini semakin membaik, terlebih-lebih dari segala pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan semakin pulihkan bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kampus kami Unimed, kiranya Tuhan berkati Bapa yang baik, baik dari jajaran tertinggi yaitu rektor kami, sampai ke jajaran terendah yaitu dosen-dosen kami dan lain sebagainya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Biarlah kepemimpinan mereka sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Biarlah apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, semua itu boleh menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Dan kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh bergabung pada saat ini Tuhan Yesus di ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka lebih lagi Tuhan. Dan juga mereka boleh memiliki kerinduan hati Tuhan untuk senantiasa untuk bersekutu dengan Engkau, untuk suka memuji memuliakan Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat program yang akan dilaksanakan. Dan biarlah Tuhan semakin memberkati mereka Tuhan, memberkati program-program yang akan dilaksanakan Tuhan. Biarlah segala sesuatunya itu Tuhan Yesus boleh menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat kepengurusan UKMKP Unimed, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Engkau yang memakai setiap anak-anak muda-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan ini boleh berjalan dengan lancar dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kepadamu buat komponen pelayanan, buat PKK, buat AKK, dan alumni kami. Biarlah Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Bapa, biarlah semua itu boleh menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Biarlah lewat wadah UKM ini Tuhan Yesus, kami sama-sama boleh saling bertumbuh, saling lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kepribadian kami boleh menjadi kepribadian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi Tak Pernah Sendiri. Hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan berkenan menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan Tuhan berkenan dan setia memelihara hidup kami. Kami yakin bahwa di tengah keterbatasan kami, di tengah kejatuhan-kejatuhan kami, di tengah keberdosaan kami, Tuhan masih berkenan memperlayakan kami. Terima kasih karena kami melihat secara khusus keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Betapa Tuhan setia. Kamilah yang tidak setia ya Tuhan. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan selalu mendengar dan mengerti kehidupan kami. Karena Tuhanlah pemilik hidup kami. Karena Tuhanlah penebus hidup kami. Karena itu Tuhan, di tengah badai kehidupan yang mungkin dan akan kami hadapi, ataupun yang mungkin saat ini kami hadapi, biarlah kapal kami boleh berlayar dengan Tuhan ada di dalam, dengan Tuhan yang menjadi juru kemudi. Jangan biarkan kami yang mengemudikannya sendiri dan membuang Tuhan dari hidup kami. Tetapi biarlah Engkau Allah yang memimpin dan mengajar serta membawa kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang bisa sama-sama kami nikmati. Kami bersyukur untuk pujian, untuk doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang melayani, kiranya pelayanan mereka boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk para pengurus yang sudah mempersiapkan. Terima kasih untuk peralatan sinyal dan jaringan yang berfungsi dengan baik. Terlebih terima kasih untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir di ruang Zoom ini ya Tuhan. Kiranya setelah acara ini kami bisa diteguhkan dan kami tidak sama ketika kami datang tadi ke ruang Zoom ini, ketika kami pulang ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepadamu. Kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Dan kami akan bersama-sama menutupnya di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti Engkau mengasihi kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Selamat Shalom siang. kakak abang dan teman-teman semua. Shalom. Baiklah, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan memasuki sesi foto. Yang pertama, kita akan melakukan screenshot pada layar yang pertama. Sebelum itu, saya himbau kepada kakak abang dan teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Baik, yang selanjutnya slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya
Kita akan hitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya, kita akan hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, kita hitung 1, 2, 3. Terima kasih kepada kakak, abang, dan teman-teman semua yang mengikuti ibadah kebaktian 5 Fakultas Teknik pada hari ini. Saya mengingatkan agar kita semua mengisi link absen yang telah dibagikan di grup chat. Terima kasih. Shalom. Shalom, thank you untuk pelayanannya, Dek. Shalom, terima kasih buat pelayanannya. Halo, terima kasih pelayanannya. Oke, shalom, izin live ya. Thank you teman-teman semua. Terima kasih, Bang.